Woi, udah pada nonton film ini belum? Love and Monster. Film yang menceritakan sebuah insiden yang bernama Monster Apocalypse atau Kiamat Monster, yang disebabkan oleh sebuah asteroid raksasa yang menghantam bumi dan melepaskan senyawa kimia yang mengakibatkan hewan-hewan berdarah dingin bermutasi menjadi monster raksasa. Dan para manusia terpaksa hidup di bunker bawah tanah demi menghindari para monster-monster itu. Dan cukup bacotannya, inilah Love and Monster. Setelah 7 tahun di mana bencana monster apokalips terjadi, para manusia yang selamat hidup berkoloni di sebuah bunker bawah tanah. Di dalam bunker ini, kita dilihatkan seorang pemuda yang bernama Joel. Semua orang yang berada di bunker ini telah memiliki pasangannya masing-masing, terkecuali si Joel ini, yang meratapi kejombloannya karena terpisah dengan sang kekasih yang bernama Amy, 7 tahun lalu. Akibat serangan para monster-monster itu yang dimana ikut membunuh ayah dan ibunya. Di saat Ijol sedang latihan memanah, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seekor monster yang menerobos masuk ke dalam bunker mereka. Alhasil, mereka pun langsung bersiap untuk menghadapi monster tersebut. Ijol yang ingin ikut menghadapi monster itu dilarang oleh mereka, dikarenakan mereka tahu kalau Ijol ini tidak cukup kuat untuk menghadapi monster itu dan hanya akan menjadi beban tim saja. Tapi, Ijol yang berjiwa pahlawan memutuskan untuk ikut membantu mereka melawan monster itu. Di saat berhadapan langsung dengan monster itu, Ijol langsung gemetar dan seketika nge-lag. Tapi untungnya, mereka datang dan langsung membunuh monster itu. Ijol yang sedang merindukan Amy hanya bisa bicara melalui sebuah radio yang terhubung ke koloni Amy. Ijol yang teringat janjinya kepada Amy bahwa dia akan datang mencarinya. Dia pun berpamitan dan memutuskan untuk keluar memenuhi janjinya tersebut. Dan petualangan Ijol pun dimulai. Terlihat banyak sekali mobil-mobil yang sudah terbengkalai dan menjadi sarang para monster. Singkat cerita, saat Ijol sampai di sebuah kolam, dia melihat sebuah mata yang rupanya mata itu adalah mata seekor monster katak raksasa dan langsung menyerangnya. Ijol yang hampir dimakan monster itu diselamatkan oleh seekor anjing yang menggigit lidah monster tersebut. Ijol pun berlari, mengikuti anjing dan bersembunyi di sebuah bis bekas yang sepertinya bis ini adalah tempat tinggal anjing itu. Saat melihat di sekitar, Ijol melihat sebuah tulisan Boy, yang dimana anjing itu langsung merespon dan bisa disimpulkan kalau Boy adalah nama anjing itu. Di saat Ijol mengambil sebuah gaun yang tergeletak di atas kasur, Boy terlihat marah dan merebut gaun itu, yang membuat Ijol menyadari kalau gaun itu merupakan bekas majikan si anjing tersebut yang mungkin telah tewas dibunuh oleh para monster-monster tersebut. Di saat pagi tiba, Ijol menggambar monster-monster yang pernah ditemuinya untuk mendata info-info dan kelemahan para monster-monster itu yang mungkin saja akan berguna suatu saat nanti. Di saat Ijol ingin melanjutkan perjalanan, Boy terlihat ingin ikut bersamanya dan meminta Ijol untuk menyimpan gaun milik majikannya tersebut. Ijol pun kembali melanjutkan perjalanan yang sekarang ditemani oleh si Boy. Saat di tengah perjalanan, Ijol menemukan pohon beri, dan di saat Ijol ingin memakan beri itu, Boy seakan memberitahu Ijol untuk tidak memakannya, yang mungkin saja beri itu adalah jenis beri beracun. Lalu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat di tengah perjalanan, Ijol tiba-tiba terperosok ke sebuah lubang, yang dimana terdapat banyak sekali tulang belulang manusia. Saat Joel melihat ke dalam lubang, tiba-tiba seekor monster cacing langsung menyerangnya. Tapi untungnya, seorang pria dan anak perempuan menolongnya dan melemparkannya sebuah tali lalu menariknya keluar. Ijol dan Boy memutuskan untuk ikut bersama mereka. Ijol yang masih sangat payah dalam memanah kemudian diajari oleh anak perempuan itu, sehingga dia agak sedikit lebih mahir. Ijol pun sedikit diajarkan tentang jenis monster yang tidak berbahaya karena sifat monster dapat dilihat dari mata mereka. Si Pade itu kemudian mengajarkan berbagai hal ke Ijol, seperti jangan terlalu lama beristirahat, jangan mengambil jalan pintas, selalu berlatih setiap hari, serta mengetahui tumbuhan apa saja yang tidak boleh dimakan dan
juga tumbuhan apa saja yang bisa menjadi anti racun. Sampai di mana mereka akhirnya harus berpisah. Pak Ade itu kemudian memberinya sebuah granat yang mungkin akan berguna nantinya. Ijul dan Boy kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Boy tiba-tiba bersikap aneh dan bersembunyi ke arah perahu bebek bekas. Di saat Ijul membujuk Boy untuk keluar, tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor monster kelabang yang langsung menyerangnya. Ijul yang melihat si Boy akan dimangsa, kemudian memberanikan diri untuk menghadapi monster itu. Di saat monster itu ingin menyerangnya, Ijul langsung menembakkan crossbow-nya dan seketika membunuh monster itu. Lalu, Ijul dan Boy berteduh di sebuah motel yang di dalamnya terdapat sebuah robot Mavis. Nah, robot Mavis ini adalah robot yang sangat canggih, guys. Dia membantu Jul untuk menghidupkan radionya untuk menghubungi Amy. Dan Amy mengatakan kalau beberapa hari yang lalu, para penyintas datang ke tempat mereka dan ingin menolong koloninya. Kemudian, Ijul dan Boy kembali melanjutkan perjalanan. Di saat di tengah perjalanan, rupanya jalurnya itu telah rusak, dan Ijul memutuskan untuk mengambil jalan pintas, yang dimana, kata si Pak Ade tadi, mengambil jalan pintas sangat tidak boleh dilakukan. Dan benar saja, tak lama kemudian, Ijul bertemu sosok monster yang sangat peka terhadap suara. Ijul pun melemparkan sebuah mainan karet untuk mengalihkan monster itu. Dan dia kemudian langsung berlari dan bersembunyi di balik sebuah batang pohon. Beruntungnya, mereka dapat menghindar dari monster tersebut. Akan tetapi, Boy yang melihat gaun milik majikannya terjatuh ke air, kemudian dia berlari mengambilnya. Dan alhasil, membuat monster itu kembali mengejarnya. Ijul yang melihat itu langsung mengambil granatnya dan meledakkan monster itu. Saat Jul keluar dari air, rupanya ada banyak sekali lintah beracun yang menempel di badannya. Ijul pun memarahi Boy yang telah membahayakan mereka hanya demi gaun tersebut. Orang lagi mulai video uyuyuh. Mendengar hal itu, Boy langsung pergi meninggalkan si Jul. Akibat racun lintah tadi, kini Ijul berjalan setengah sempoyongan, seperti orang yang habis minum amer, guys. Tapi untungnya, ada sebuah tanaman pakis yang kata si Pade itu bisa menjadi anti racun. Ijul pun langsung memakan pakis itu. Ijul yang berjalan setengah sadar, akhirnya bertemu dengan koloni Amy. Lalu, Ijul dibawa ke tempatnya untuk diobati. Kemudian, Ijul bertemu dengan Kapten Brooke yang katanya berniat untuk menolong koloni Amy. Di saat Ijul berbicara dengan Amy, dia menanyakan tentang perasaannya, apakah dia masih mencintainya. Tapi sayangnya, 7 tahun mereka berpisah, membuat Amy telah kehilangan perasaan ke Ijul. Dan dia juga telah mencintai orang lain. Mendengar hal itu, Ijul menjadi sangat terpukul. Bagaimana tidak, perjalanan sejauh ini yang bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya, malah dibalas dengan perasaan sakit hati. Di saat Ijul yang ingin menghubungi koloninya, dia melihat di balik peta yang dimana terdapat pesan-pesan cinta dari koloninya dan menyuruhnya untuk cepat kembali. Lalu ada seorang pelayan yang memberinya makanan dan dikatakan kalau itu adalah hadiah dari si kapten. Ijul yang sedang galau karena perjuangannya sia-sia memutuskan untuk kembali ke koloninya. Dan di saat ia melihat makanan yang diberikan pelayan tadi, rupanya itu adalah buah beri beracun yang pernah dijumpainya di awal perjalanan tadi. Ijul pun langsung mendatangi Amy yang tengah mabuk berat.
Ia memberitahu Emi kalau kapten itu adalah seorang penipu dan mungkin saja telah merencanakan suatu hal yang jahat. Lalu, tiba-tiba Ijul dipukul hingga ia pingsan. Di saat Ijul telah sadar, mereka semua tengah diikat oleh si kapten yang rupanya tujuan kapten ini datang hanya untuk merampas suplai makanan dari koloni Emi saja. Kapten itu pun kemudian melepaskan peliharaan monsternya yang ia kendalikan dengan cara menyentrumnya. Beruntungnya, Ijul dan Emi berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Emi pun langsung menghadapi para anak buah kapten itu, sementara Ijul menghadapi monster kepiting tersebut. Beruntungnya, Ijul berhasil membalikkan monster itu dengan sebuah tongkat besi. Tak lama kemudian, tiba-tiba Boy datang untuk membantu Jul. Ijul pun menyuruh Boy untuk menyadarkan Emi yang tengah pingsan karena kalah berhadapan dengan anak buah kapten itu. Kembali lagi CRF asu. Saat Ijul sedang ingin dimakan monster itu, untungnya Emi langsung memberinya sebuah meriam tangan. Di saat dia ingin menembak monster itu, Ijul melihat ketatapan monster itu yang seakan meminta Ijul untuk membebaskannya. Ijul yang menyadari kalau monster itu adalah monster baik, langsung menembakkan meriam tersebut ke arah rantai yang mengikat monster itu. Lalu, monster itu pun melepaskan Ijul dan berbalik mengejar si kapten yang telah berada di atas kapal. Si kapten yang tidak bisa lagi mengendalikan monster tersebut hanya bisa panik melihat monster itu datang ke arahnya. Dan alhasil, monster itu langsung membantai si kapten dan anak buahnya. Setelah kejadian itu, Ijul pun berpamitan ke Emi kalau dia ingin pulang ke koloninya. Dan sebelum berpisah, tentunya mereka melakukan ritual umum terlebih dahulu. Singkat cerita, Ijul dan Boy akhirnya kembali sampai ke koloninya, dan para koloni Ijul menyambut hangat kedatangan Ijul. Kemudian, Ijul mengatakan ke seluruh saluran koloni bahwasannya mereka tidak bisa begini terus. Ijul meyakinkan mereka kalau dengan kerjasama mereka bisa mengambil alih dunia dari para monster-monster tersebut. Lalu akhirnya, para manusia kembali ke permukaan untuk merebut dunia kembali. Dan film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah gak tau, malas mikir. Dan kalau misalkan ada film yang mau kalian request, bisa komen di bawah aja. Dan ya udahlah ya, gue mau tidur. Bye bye.